Pahami bahwa masalah itu datang dalam hidup kita disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, kesalahan kita sendiri. Yang kedua, pencobaan dari iblis. Yang ketiga, ujian dari Tuhan. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Setiap ada masalah datang dalam hidup kita, harusnya kita cek, apakah ini karena kesalahan kita sendiri? Contohnya, Yakobus 1 ayat 13 berkata gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita tahu firman Tuhan mengajarkan bahwa dosa itu melahirkan maut dalam hidup kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah, jangan selalu melulu gini, ini gara-gara iblis nih. Ini pencobaan ini datang dari Tuhan nih. Kita nggak boleh ngomong gitu. Karena firman Tuhan berkata, Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai seorang pun. Nah, kita harus koreksi diri. Karena kita seringkali gini, waktu kita melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita nggak sadar bahwa ada konsekuensi yang mengikuti tindakan kita. Ketika kita buat keputusan yang tidak baik, akan ada konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kita kadang-kadang lupa kita nabur apa. Lalu ketika kita harus menuai, kita tidak senang. Banyak orang yang ketika bekerja nggak sungguh-sungguh, malas-malasan, sering terlambat, hitungan waktu, bahkan tidak jujur, tidak melakukan yang terbaik. Tapi ketika mereka dipecat, mereka marah. Ketika mereka dipotong gajinya karena tidak mencapai target atau karena mereka menghilangkan aset perusahaan, mereka marah. Banyak orang tidak suka ganjaran atas perbuatan. Masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, salah satunya penyebabnya adalah kita sendiri. Udah tahu itu dosa, tapi kita tetap main-main mata. Kita tahu kalau kita dekat-dekat dengan pacar lama, kita bisa tergoda. Akhirnya kita selingkuh dari pasangan kita. Kita tahu kalau kita itu kurang berintegritas dalam keuangan. Tapi coba-coba pegang keuangan. Akhirnya apa? Tergoda. Akhirnya kita nggak jujur. Lalu tentu kita akan kena hukumannya. Kita didapati misalnya tidak jujur, kita akan kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin kita akan kena tindak pidana. Ingat, untuk setiap perbuatan ataupun keputusan yang kita buat itu ada konsekuensi. Kita akan menuai taburan kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah, mari uji apakah ini karena taburan kita di masa lalu. Apakah ini hasil dari apa yang kita lakukan sendiri. Kita terpikat, kita ingin. Contoh, lihat sepatu ini pengen beli, lihat tas ini pengen beli, lihat baju ini pengen beli, lihat mobil ini pengen beli. Padahal nggak butuh, uang pun nggak ada. Keinginan lebih besar dari kemampuan. Akibatnya apa? Kita gesek kartu kredit. Kita mulai pinjam uang sana-sini. Tahu-tahu hutang kita numpuk. Kita nggak bisa bayar. Akhirnya kita ketika harus potong cicilan kartu kredit, kan ada tuh belanja yang oke, 0% tapi cicilan kartu kredit. 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Nah, kita lupa, kita main belanja aja. Tahu-tahu gaji tiap bulan hanya habis buat bayar cicilan. Makan ngirit. Buat apa? Keren tapi kere. Buat apa gaya? Tapi kita nggak bisa beli apa-apa. Kita nggak bisa makan apa-apa. Buat bayar kontrakan nggak punya duit. Buat bayar anak sekolah nggak punya duit. Demi apa? Demi gengsi. Demi mendapat pengakuan dari kanan kiri. Nah, kita terpikat oleh keinginan sendiri. Masalah gimana nggak banyak? Nggak ada yang bahagia ketika hutang tuh banyak. Ada gitu yang happy, hutang aku banyak banget. Nggak ada. Ribut dengan pasangan, tiap bulan uang kurang gak cukup buat kebutuhan rumah tangga, udah pasti suami istri ribut. Anak-anak pun jadi korban. Sorry ya nak, mama gak bisa bayar uang sekolah kamu, sudah 2 bulan. Anak ke sekolah pun malu karena dipanggil terus oleh administrasi sekolah. Jangan sampai kita lupa bahwa setiap keputusan dan tindakan kita tuh ada akibatnya. Jangan nanti bilang, aduh stres aku. Ini pencobaan dari Tuhan, ini dari iblis. Padahal atas keputusan kita sendiri dan kita terpikat olehnya, lalu kita harus menuai taburan kita. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat.
di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Pastikan kehadiran Anda.